Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Satria Jagat, trainer online marketing di Kemenparekraf, yang dimana saya kali ini akan melanjutkan proses kita untuk menyelesaikan katalog atau pengisian jasa yang ada di Viator sebagai supply atas jasa yang kita miliki dalam penunjang transportasi ataupun tour yang memang menjadi satu paket. Perlu diketahui bahwa Viator itu adalah afiliasi sendiri yang memang nanti muaranya ada di TripAdvisor ya, karena ini adalah bagian daripada episode-episode sebelumnya agar kegiatan yang akan kita lakukan sekarang itu bisa tersambung. Maka sebaiknya teman-teman bisa melihat konten-konten yang sudah ada sebelumnya, dimulai dari proses awal untuk membuat terdaftarnya bisnis atau jasa kita di Google My Business, yaitu di Google Maps, sebagai bentuk verifikasi yang harus dilakukan oleh TripAdvisor atau Viator ini. Kita mulai dari proses akhir yang kemarin di video Make Money with Viator yang ada di episode kedua. Maka sekarang kita masuk di episode ketiga dan kita lanjutkan hingga di proses rincian tour. Sebentar. Di sini kita membuat semua informasi yang sudah kita masukkan sebelumnya bisa lebih terlihat lebih detail atau spesifik. Katakanlah di sini program yang sudah kita isi itu masuk di 100% ya. Nah, tour sudah, maka sekarang kita masuk di aktivitas. Nah, pengalaman interaktif atau dengan petunjuk yang seperti apa yang ingin kita tampilkan, apakah di darat, di laut, dalam ruangan atau luar ruangan. Kemudian nanti setelah kita membereskan satu persatu yang dimulai dari tour, kemudian aktivitasnya dan transportasinya, maka kita akan menyimpan dan melanjutkan produk yang akan direview oleh Viator. Namun sebelum direview, maka kita pelan-pelan mengisi aktivitas yang lebih spesifik sehingga membuat tamu-tamu atau klien kita itu bisa lebih tertarik untuk mengikuti program yang akan kita tawarkan. Nah, setelah aktivitas kita bisa buat gambaran umumnya, kita lanjut kepada transportasi yang mengantarkan wisatawan ke berbagai lokasi ketika mereka berkunjung di sini. Dimulai dari kedatangan mereka di bandara, kita menjemputnya bagaimana, terus hingga mereka pulang. Apakah ini akan menjadi tur satu paket atau tur satu hari, ataupun penyesuaian dengan program di luar daripada kedatangan mereka yang mungkin backpacker atau dengan travel lain atau dengan sponsor dan seterusnya, tetapi dalam proses perjalanan itu menggunakan jasa kita. Nah, setelah kita masuk, kita pilih tema yang paling sesuai dengan produk yang kita tawarkan. Apakah ini temanya abad pertengahan, angker atau hantu, arkeologi, budaya, horor atau vampir, kejahatan, perkebunan, samurai, sejarah, situs warisan dan seterusnya. Nah, di sini saya mencontohkan temanya adalah tema budaya, yang dimana prosesnya ini nanti kita akan memperlihatkan dengan penunjang foto ketika mereka menyaksikan budaya itu nanti. Nah, katakanlah sekarang kita ambil foto yang menggambarkan bagaimana suasana ketika wisatawan berkunjung dan mengikuti kegiatan tour yang kita tawarkan. Nah, setelah itu kita coba gunakan foto yang memang di situ menyoroti keunikan dengan
gambar yang bisa berbicara. Waduh, gambar yang bisa berbicara seperti apa tuh? Nah, artinya gambar yang estetik, di mana hanya dengan melihat gambar saja si calon klien kita itu sudah bisa memvisualisasikan atau membayangkan akan seperti apa mereka ketika berkunjung atau mengikuti kegiatan itu. Nah, untuk membuat pengisian katalog ini lebih efisien, maka kita pilih saja foto yang memang kira-kira menarik untuk kita posisikan di katalog nanti. Nah, saya akan memberikan contoh beberapa foto ketika saya beserta tim melakukan promote secara smooth atau halus, bagaimana kita mengingatkan kepada calon klien sehingga mereka bisa mengingat tentang asal usul atau sejarahnya bangsa Nusantara Indonesia yang sebelumnya itu adalah kumpulan daripada kesultanan atau kerajaan-kerajaan yang kalau misalkan di Melayu, di Brunei Darussalam misalnya, itu kesultanannya masih terjaga hingga saat ini. Nah, kemudian setelah kita memberikan informasi melalui konten foto, di sini kita memberitahu bagaimana cara kita untuk menemui wisatawan. Nah, jadi ingat, dalam tour planner yang ada, apalagi bagi teman-teman pemandu guidance yang sudah melakukan upaya untuk melakukan sertifikasi profesinya di BNSP, kalau kita mengulang lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah, maka kita akan diminta untuk pitching atau mempresent terkait dengan program-program yang akan kita tawarkan atau yang akan kita jual. Nah, bagaimana cara kita menemui wisatawan? Contoh, kami menjemput semua wisatawan. Kami dapat menjemput semua wisatawan atau menemui mereka di titik pertemuan. Kemudian kami tidak menemui sama sekali wisatawannya, sehingga ketika mereka datang kita sudah temukan mereka nanti di hotelnya misalnya. Nah, Viator meminta kita untuk menjelaskan bagaimana kita menjemput wisatawan, apakah di hotel, pelabuhan, bandara, atau lainnya. Nah, misalkan meskipun Viator sudah cukup menunjang bagaimana kita memberikan option atau gambaran, tetapi di sini mereka nanti akan meminta penyesuaian atau kompatibel dalam informasi yang ada di Viator atau brosur dengan negosiasi yang akan kita lakukan by email atau by phone dan seterusnya. Itu teknis. Kemudian di sini saya memberikan informasi penjemputan hotel. Saya bisa memasukkan banyak lokasi secara sekaligus, misalnya hotelnya yang ada di sini, katakanlah ini asumnya contoh ada di Royal Avila Boutique, kemudian ada di Duyung yang salah satunya peserta online marketing juga di batch ketiga, ada juga di Givagui, ada di Katamaran misalnya. Nah, kemudian hotelnya terus kita bisa melakukan kerjasama yang sudah kita lakukan sebelumnya. Katakanlah kita minta harga grup atau apa, ini semua kita olah dengan prinsip bisnis. Artinya banyak proses yang harus kita lakukan, tetapi simplicity aja, sederhanakan aja. Kalau memang misalkan kita sudah memfokuskan atas jasa dari tour ini, maka lakukan suatu hubungan baik dengan hotel yang dari kesan pertama itu kita juga bisa melakukan negosiasi ulang terhadap hotel ketika kita membawa tamu-tamu grup yang sudah menanjak di perusahaan kita contohnya. Kemudian pelabuhan di sini saya masukkan memberi contoh kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Lembar. Kemudian di sini ada Bangsal Beach, ada juga Bandara Udara Internasional Pulau Lombok atau Bandara Syekh Zainuddin Abdul Majid. Kemudian di sini kita masukkan tabel di option lainnya itu di Kota Mataram misalnya, dimanapun mereka kita samperin. Kemudian selain di Mataram, katakanlah karena tadi ada beberapa hotel yang memang lokasinya ada di Lombok Barat, kita samper ke Lombok Barat, ada di Lombok Tengah bagian selatan kita samperin ke Mandalika dan seterusnya. Kemudian di sini kita di Lombok Timur pun
melayani untuk penjemputan. Pokoknya Lombok Raya kita hajar, gaspol. Tambahkan deskripsi. Di sini contohnya di Lombok Utara kita juga bisa menyiapkan. Di sini juga kita centang ketika dalam upaya negosiasi paket itu nanti wisatawan boleh menentukan titik penjemputan mereka. Artinya dalam strategi anggaran kita pun juga sudah menyiapkan sekiranya untuk pelayanan penjemputan ini perhitungannya bagaimana untuk membayar jasa sopir kita, untuk mengganti penyusutan mobil atau kendaraan kita, bensinnya bagaimana dan seterusnya. Artinya ambang batas perhitungan nanti itu kita sudah melakukan prinsip akuntan, di mana jauh dekat itu kita bisa pukul rata atau bisa menyubsidi silang seandainya memang yang kita sudah perkirakan akan dekat ternyata menjemputnya jauh dan PP. Nah, karena automatically ketika wisatawan melakukan program menginap misalnya sebelum check out, kita harus antar dan jemput lagi. Nah, itu biayanya double. Itu bagaimana? Kemudian di sini kita memasukkan deskripsi tentang jasa kita, yang contohnya di sini kami memberikan kemudahan untuk tamu kami dalam meminta penjemputan di waktu sebelumnya. Nah, jadi berapa lama waktu sebelum keberangkatan hingga penjemputan dimulai? Nah, kita buatlah di sini 1 jam misalnya. Terus kemudian beritahu kami tentang tur Anda bagaimana. Oke, katakanlah asumsinya atur kita lakukan 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam dan seterusnya, terserah. Di hari ke-1 kita buatkanlah dia judul di hari itu. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa improvisasi lagi, amalkan ilmunya yang ada di tour planner itu. Kalau memang misalkan perlu di course atau perlu dipandu, ada sesinya sendiri. Karena dalam hal ini saya di hire oleh Kemenparekraf untuk membantu teman-teman untuk bisa diarahkan kepada trip advisor atau viator affiliate-nya. Kemudian di sini ada juga jadwal perjalanan. Jadi dari objek wisata kita asumsikan perhitungan waktu dari hotelnya atau tempat titik awal penjemputan itu berapa lama. Kita bisa buat rundown-nya, kita breakdown dulu. Yang kemudian apabila sudah disetujui dan wisatawan mafhum, ingat banyak wisatawan juga yang nyamar. Yang maksud saya nyamar adalah mereka kunjungannya bukan kali pertama saat itu, tetapi ada kunjungan kedua, ketiga dan seterusnya yang pada dasarnya mereka tuh sudah tahu gitu. Sehingga di zaman era transformatif seperti sekarang, saran saya adalah jangan pernah menyembunyikan informasi yang khawatirnya nanti kredibilitas Anda akan dipertanyakan kembali. Nah, anggap wisatawan itu sudah teredukasi. Apabila belum, maka berikan mereka edukasi setransformatif mungkin. Nah, kemudian kita di daftar isian itu kita bisa jelaskan, tamu dapat melihat Lombok dari dekat, berbaur dengan masyarakat tanpa sekat. Kami menjamin selama bersama kami itu nanti wisatawan selamat misalnya. Artinya dalam proses tanggung jawab tur itu kita sudah memastikan bahwa mereka akan aman bersama kita, walaupun dalam mengantisipasi force majeure atau hal-hal yang memang di luar kendali kita, kita bisa tanyakan apakah asuransinya untuk situasi SOS misalnya itu sudah ada atau bagaimana, sehingga ketika terjadi sesuatu hal yang di luar kendali kita, kita tidak bisa terkena klaim ya. Nah, di sini penjelasannya, kami menjamin selama bersama kami wisatawan akan kami ajak untuk dapat menikmati suasana sebagai orang Lombok asli dengan segala macam budaya dan kebiasaan mereka. If I were you, mereka memerlukan sensasi. Hal ini tentu akan melibatkan rekan-rekan pejuang pariwisata yang berkesinambungan, yang istilahnya ketika kita datang di tempat itu kita sudah melakukan hubungan baik
dengan Pokdarwisnya, misalnya dengan pemuda-pemudanya atau dengan pelaku-pelaku di objek wisata yang dimaksud. Kemudian mereka juga memiliki integritas yang tinggi agar terwujudnya pariwisata yang sehat dan berkesinambungan, misalnya ya sesuai dengan program yang kita oleh kementerian diarahkan untuk mengingatkan kembali dari program destinasi pariwisata prioritas itu adalah salah satu poin adalah membangun kesinambungan pariwisata dan berintegritas. Nah, sehingga penting bagi kita bagi penyedia jasa pariwisata untuk mengingat itu. Kemudian setelah kita deskripsikan tentang penjelasan apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dilakukan, kita memiliki perkiraan waktu ya, seperti di rundown itu tadi. Setelah kita breakdown, 1 jam cukuplah gitu. Nah, mereka di sini ngapain aja nih? 2 jam cukuplah. Nah, begitu terus hingga objek wisata selama perjalanan 1 hari itu berakhir. Demikian untuk sesi kita pada dalam judul Make Money with Aviator, di mana ini sudah masuk ke teknis ya. Tinggal bagaimana kita sekarang mengolah informasi yang kita tawarkan atau penawaran yang akan kita berikan kepada calon klien itu semenarik mungkin. Nah, prinsipnya sama, tinggal kita bagaimana mengolah situasi dan kondisi seril mungkin sehingga dalam program yang akan diikuti oleh mereka nanti itu bisa membuat keputusan di mana mereka akan betul-betul menggunakan jasa kita. Semangat 6 destinasi pariwisata prioritas khususnya masyarakat Lombok supaya lebih melek lagi terkait dengan fasilitas-fasilitas digital ICT, informasi komunikasi dan teknologi, sehingga apa yang kita lakukan hari ini bisa ditunjang oleh dunia maya namun nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.